Perkenalkan, saya Selvi Kurnianingsi dari PGSD 2C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan implementasi aksi bela negara. Salah satunya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Karena lingkungan yang bersih akan memberikan kenyamanan. Berikut aksi bela negara kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyati Prihatin, NIM 2021280083, kelas 2C PGSD. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19 saat ini. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang terpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga membuat peraturan tersendiri untuk masyarakat agar memenuhi protokol kesehatan, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Sejak pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional pada 13 April, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sebagai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Intinya ialah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Masyarakat patut diapresiasi karena mematuhi seluruh kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nurfala, NIM 2021-885 dari kelas 2C Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti yang pertama, perbuatan atau pernyataan bukti terhadap Allah atau Tuhan yang disadari oleh peraturan agama. Ibadah erat hubungannya dengan agama. Salah satu agama yang sangat mayoritas di Indonesia adalah Islam. Ibadah dalam Islam memiliki banyak hal seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, dan yang lainnya. Dan juga terdapat satu ibadah yang mudah dilaksanakan tetapi jarang dilakukan, yaitu senyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pujianti, NIM 2021-80086 dari kelas PGSD 2C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mengimplementasikan bela negara UMKM Batik. Batik adalah kebudayaan asli bangsa Indonesia. Batik diresmikan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Batik merupakan identitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, harus melestarikan kebudayaan batik. Cara pembuatan batik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, batik tulis, yaitu
dengan menorehkan lilin atau malam dengan menggunakan canting di kain putih atau moire. Yang kedua, batik cap. Yang ketiga, batik lukis. Demikian implementasi tentang bela negara UMKM batik. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umu Sofia. Di sini saya akan menceritakan tentang makanan khas, yaitu makanan khas yang berasal dari Purworejo. Apa itu? Yaitu celorot. Celorot merupakan makanan khas semacam jenang yang terbuat dari tepung beras dicampur gula merah, santan kelapa, sedikit garam, dan daun pandan sebagai aromanya. Adonan yang dimasukkan wadah yang terbuat dari janur kuning yang diulin membentuk kerucut mirip mainan trompet, daun kelapa kemudian dikukus. Celorot sering disajikan pada acara hajatan maupun saat lebaran. Saat ini pembuatan celorot masih dapat ditemukan di Pasar Grebek, Kecamatan Grebek, sekitar 30 km dari pusat kota Purworejo. Selain bentuknya yang unik dan membuat penasaran orang yang baru mengenalnya, cara makanannya yang juga unik. Bagi yang belum tahu pasti akan membuka wadah tersebut seperti orang terbuka wadah es krim. Padahal cara makannya cukup sederhana dan nggak ribet, yaitu dengan mendorong bagian bawah wadah yang terbuat dari janur tersebut. Ada sensasi tersendiri ketika mendorongnya, apalagi kita melihat si celorot mulai keluar. Teksturnya yang lembut dan kenyal ditambah dengan rasanya yang merupakan perpaduan antara manis dengan gurih membuat celorot sangat enak sekali rasanya. Celorot sendiri sering disajikan pada acara hajatan maupun hidangan saat lebaran. Tak jarang juga sering disajikan oleh bagi para anak saudara yang ada di luar kota. Anda tidak perlu khawatir karena celorot tahan selama 2 hari dalam proses membuat. Nah, seperti ini dia celorot. Bentuknya yang unik dan rasanya mantap.